Nggak ada hasilnya. Mainan kali. Halo bro. Wah, Mas. kenapa bingung? Ini bukan kamera beneran ya? Wah, ini kamera beneran ini. Mbahnya kamera malah bisa dibilang gitu. Mbahnya? Mbahnya. Gimana makanya nih gak bisa lihat hasilnya? Nah, itu panjang prosesnya. Oh. Jadi kita menikmati prosesnya itu, nggak instan. Apa namanya? Jepret, keluar gambarnya kan langsung. Iya. Over, hapus, potret lagi. Iya. Kalau ini nggak bisa. Oh. Jadi benar-benar harus kurang akurat, baru eksekusi. Eksekusi. Iya. Wah, nih. Teman-teman Camtalkers lihat dulu VT-nya nih. Biar tahu nih apaan sih nih. Di era yang serba digital ini, masih banyak kaum muda dan para senior fotografer kita yang memiliki ketertarikan terhadap analog fotografi, dikarenakan perbedaan yang mencolok antara kamera analog dan digital. Hingga akhirnya, kita dapat menyimpulkan analog fotografi adalah sebuah seni fotografi yang menggunakan kamera bermedia film untuk memotret gambar dan tidak menghasilkan gambar digital. Sebuah alat uji light meter merupakan contoh terbaik untuk instrumen kamera analog. Cahaya yang terdapat dalam sebuah foto menghasilkan sebuah aliran elektrik yang bergerak sepanjang jarum dalam sebuah skala. Semakin terang cahaya tersebut, semakin bagus pula pergerakannya. Nah, Camtalkers sudah lihat VT-nya kan? Hari ini kita akan membahas soal analog fotografi. Oke, di Camtalk nih. Sekarang kita sudah kedatangan bintang tamu kita, Mas Lucky. Halo Mas, apa Halo, kabar? apa kabar? Baik. Wah, tadi saya lagi ngutak-ngatik ini kamera jenis apa ini ya? Nggak ngerti, makanya nih ternyata tema hari ini adalah analog fotografi. Apa sih analog fotografi? Sebelum itu kita memperkenalkan diri dulu nih, Mas Lucky. Mas Lucky, perkenalkan diri dong. Mas Lucky ini nama panjangnya siapa sih? Nama panjang saya Benedictus Lucky Patricianto. namanya vintage banget ya. Kayak fotografinya nih. Mas udah berapa lama sih mendalami fotografi? Kalau fotografi analog ini dari zaman saya masih SMP saya sudah diperkenalkan sama, dari SD sih sebenarnya bapak udah memperkenalkan saya sama kamera ini gitu. Oke, jadi dari awal tuh memang sudah langsung analog lah ya? Iya, belum ada digital. Belum ada digital waktu itu. Nah itu sampai sekarang keterusan nih, analog terus atau sebetulnya digital juga tapi hobi aja? Semenjak digital masuk, saya tinggalkan analog. Oh gitu, oke. Karena cari baku filmnya susah. Betul. Terus butuh proses yang panjang. Sedangkan pekerjaan kan menuntut waktu yang cepat kan. Iya. Eksekusi, sendiri, dan harus langsung proses selanjutnya lagi gitu kan untuk cetak atau segala macamnya. 3 tahun belakangan ini mulai tuh bermunculan. Mungkin karena kerinduan. Oh iya. Kangen beberapa tokoh-tokoh fotografi ngeluarin kamera-kamera analognya lagi tuh. Iya, iya. Banyak banget tuh fotografer senior kita mulai dikeluarin. Akhirnya sekarang sampai saat ini mulai booming nih kamera analog. Iya, jadi pakai sekarang komunitas-komunitas bahkan nggak hanya orang-orang yang istilahnya usia era kita ke belakang gitu ya, tapi anak-anak muda juga banyak yang hobinya sekarang analog. Justru adik-adik kita yang SMP itu sekarang kalau belum ngalungin kamera range yang film itu belum gaya katanya. Anak milenial saya sekarang SMP gitu, SMP SMA gitu. Iya. Waktu itu coba teliti kenapa sih analog fotografi sekarang seolah-olah gitu muncul kembali. Mungkin sekarang karena serba cepat. Semua orang bisa jadi fotografer. Yang penting punya handphone pun bisa. Punya kamera apa-apa. Apalagi kamera-kamera sekarang canggih. Kita nggak usah ngeliat cekrek udah pasti fokus. Iya, pasti bagus. Nah, mungkin inilah ketemu seninya di mana terus udah gitu kita juga tidak bisa instan lihat ya. Iya. Kita butuh waktu ini kira-kira nanti hasilnya seperti apa ya. Harus dibayangin dulu nih. Objek yang akan gue foto nantinya seperti apa gitu. Kalau gue pakai film A misalkan. Betul. Gitu. Nah, terus jenis-jenis itu ya juga filmnya itu A, B, C itu beda-beda karakternya. Beda-beda pasti. Dari kamera A dengan film B itu bisa beda hasilnya dan sebaliknya gitu ya. Oke, Mas, biasanya tuh fotografer kita tuh kenalkan kamera sama orang tua. Iya. Gitu. Kalau Mas juga begitu Iya, kebetulan begitu. Kenapa tiba-tiba minat gitu? Pada waktu itu mungkin kamera itu kan nggak pernah bisa lepas dari sebuah keluarga biasanya kan. Iya. Setiap keluarga pasti punya kamera. Betul. Karena tuntutan kebutuhan untuk dokumentasi. Dan
anak-anaknya baru lahir, Iya. berkembangnya gitu segala macam, pasti butuh dokumentasi. Kamera itu udah memang jadi bagian dari keluarga sih pasti. Iya, dan yang makanya turun temurun tuh ya. Iya, Ini misalkan biasanya gitu. siapa nih yang fotoin gitu. Biasanya ada kayak kamu gitu. fotoin ya. Akhirnya ada yang keterusan, ada yang enggak Ada yang gitu. kesana, ada yang enggak. Gitu. Nah, terus dari awal tuh cita-citanya apakah memang udah pengen jadi fotografer atau yang lain, tapi akhirnya kembali lagi ke fotografi. Awalnya senang fotografi, udah jadi hobi gitu kan, terus sempat untuk jadi media untuk mencari uang pada waktu itu. Ya. Tapi akhirnya saya pengen yang sesuatu yang lebih tingkatan di atasnya. Akhirnya saya mencoba untuk kamera video, kamera film untuk celluloid, untuk motion picture segala. Dan belum digital juga waktu Dan itu. belum digital juga. Akhirnya butuh untuk meningkatkan ke sana. Akhirnya sampai ke pekerjaan saat ini, akhirnya jadi kameramen gitu malah. Oke, semuanya berhubungan dengan kamera. Berhubungan dengan kamera. Kayak kita dan teman-teman Kentokos yang juga fotografer, kamera itu sebetulnya bukan hanya media untuk foto atau bukan buat media untuk mencari uang, tapi passion. Passion. Nah, kesan pertama waktu menemukan wah, ini passion gue nih, itu tuh gimana sih Mas? Apa titik mana yang membuat wah gue harus cari duit dari sini? Awalnya sih mungkin karena dari teman-teman dulu ya, teman-teman dekat misalkan gue kok hasil bisa gini sih, mau dong difotoin lagi. Akhirnya nggak sengaja kan tuh, akhirnya ada permintaan dari teman, tolong fotoin acara keluarga gue. Iya. Tolong misalkan ada teman-teman yang punya bisnis bidang apalah apa gitu kan, tolong dong fotoin produk-produk gue. Ya tanpa nggak sengaja kan akhirnya di situ nih ada uang lebih gitu ya. Akhirnya kok gampang banget ya gitu untuk bisa dapetin uang saku. Itu masih sekolah gitu kan. Iya. Ternyata menemukan kelebihan dari teman-teman, kok foto lu bagus ya, foto ini nih gitu kan. Berawal dari pujian tuh, kadang-kadang pujian tuh motivasi, dan kalau duit bonus ya. Bonus. Wah, ngomong-ngomong bonus, kita akan lihat kemana sih analog fotografi ini bisa membawa kita dalam karir. Gambar yang akurat lah, bisa Betul. dibilang seperti itu. Sementara sekarang 8 GB bisa ratusan foto. Nah, itu dia. Kalau gagal kita bisa hapus, kita foto lagi. Kalau ini kalau gagal ya apa saja. Kentok, harus baik lagi di acara Kentok bersama gua Arlan dan Mas Lucky, analog fotografer. Kita tadi terakhir membahas soal gimana sih analog fotografi ini, apakah bisa menghasilkan uang di era yang digital ini. Bisa nggak sih Mas? Bisa banget. Oh masih bisa ya? Bisa banget, bisa banget. Gimana tuh? Ya kan ada beberapa orang yang pingin deh, inginnya dulu sih, ingin hasil fotonya dia itu beda sama yang lain. Oke. Ada mungkin pakai kamera 35 mm ini, ada pakai kamera 120 mm. Pasti itu akan beda. Iya. Lu misalkan jadi klien gue misalkan, pasti lo ada permintaan dong sama gue. Gue pengen dong difoto, cuman yang nggak mau yang digital, atau mungkin karena karena lu mungkin pernah lihat foto orang tua lu dulu. Iya. Kok kayaknya unik ya gitu. Pengen konsepnya agak vintage atau klasik gitu. Berasa bedanya lah, bukan digital gitu ya. Tanpa banyak editing, tapi udah menghasilkan foto yang colornya unik atau segala macam, itu kan bisa juga. Ternyata masih banyak klien-klien yang pengen merasakan sensasinya. Sensasi, sensasi itu ya. Nah, kesulitannya apa Mas? Kesulitannya kalau kita foto analog gitu. Ini kan kamera dibilang sudah berumur tua banget gitu kan. Iya. Pasti ada beberapa part elektroniknya yang udah usang, udah mati atau udah rusak. Iya. Seperti yang biasanya itu light meternya. Iya. Light meter sudah tidak akurat atau memang mati sama sekali. Nah itu salah satu kendala buat kita sih biasanya. Iya. Sebenarnya itu udah puluhan tahun gitu kan. Salah satunya itu meteringnya kan. Masa kita foto asal-asal, oh ini apa ya, pakai perkiraan kan nggak bisa juga gitu kan. Kecuali kita yang megang kamera analog ini udah pengalaman ya, punya jam terbang yang tinggi. Ya segini, gue harus pakai speednya berapa, diaframanya berapa, kecuali itu. Tapi kan banyak pemula-pemula itu kan. Iya. Gue pengen main analog tapi kok light meternya ternyata mati. Nah itu yang ketakutan kayak gitu sih, yang kesulitannya sih biasanya. Kesulitannya ya. Nah, analog fotografi di era digital, berarti kan analog versus digital, modern lah gitu. Gimana sih caranya Mas supaya kan kita nih zaman sekarang siapapun lah sampai orang tua kita semuanya pengen eksis di sosial media. Apakah analog
ini bisa menjembatani itu gitu. Wah, bisa banget. Bisa ya? Malah sekarang jangan dibilang jadi versus ya. Jangan jadi versus. Jangan jadi versus. Oke. Malah jadi kesatuan. Jadi bersahabat lah antara analog dengan digital lagi. Iya, bahkan yang digital itu pun di handphone gitu. Iya. Ada aplikasi yang berusaha mengejar itu. Nah, berarti iya. kan banyak sekali kan keinginan orang-orang untuk mendapatkan sensasi tadi. Iya. Gimana caranya, Mas? Ya, kalau untuk kayak misalkan itu kan kita bisa dari handphone yang menggunakan aplikasi Android atau iOS itu bisa ada aplikasi yang sudah menyediakan itu. Jadi bisa kita foto nih, udah. Kan hasilnya film. Ada beberapa developing film itu menyediakan scannernya. Tapi ada beberapa juga kita kurang puas nih dengan kondisi scanner itu. Kita bisa pakai aplikasi di handphone itu. Oh, nggak kalah lah. Nggak kalah. Oh, dan banyak kok aplikasinya. Salah satu yang cukup punya nama ya Helmut. Itu. Nah, biasa ya. Oke, biasanya tuh teman-teman Camtalkers mungkin kalau yang belum pernah foto analog, jadi begitu kita foto, nanti si rollnya ini setelah kita keluar kita kasih ke processing itu ya. Nanti dari processing biasanya ada apa? Klise istilahnya, biasanya negatifnya. Iya, hidup kita klise. Bukan, ini beda lagi. Jadi klise itu nanti dari situ bisa jadi foto, bisa di-upgrade, bisa dicetak ya istilahnya. Bisa dicetak dalam bentuk foto atau di scan tadi. Kalau scan tadi kita bisa langsung scan, masuk ke handphone, bisa langsung upload ke Instagram, Facebook atau segala macam banyak. Karena kalau ke jasa processing itu kadang butuh 2 minggu ya, rata-rata ya, terus dari nanti dikirim via email atau dulu masih pakai CD gitu kan, nggak ribet-ribet lah. Nggak perlu takut-takut juga sih. Iya, terus kita bisa edit lagi. Tapi kalau menurut saya sih, kalau foto analog diedit lagi sayang ya. Ya, mendingan misalkan exposure kita mungkin kasih filter apa di depan lensa kayak gitu. Kalau editing lagi ya percuma ya, jadi sensasinya hilang jadi digital lagi. Nah, Mas, apa sih yang membedakan fotografi analog dengan fotografi lainnya? Sama aja sih ya menurut aku. Yang membedakan kan hanya si media untuk penyimpan perekaman ininya aja kan, penyimpan gambarnya itu. Sebenarnya yang membedakan itu aja sih. Kalau spiritnya semuanya sama sih. Sama semuanya. Tapi ada yang bilang idealnya kalau teman-teman Camtalkers ini baru mulai fotografi akan lebih baik kalau memulai melalui analog katanya. Kenapa sih, Mas? Ya mengenal lebih dalam dulu lah teknik-teknik fotografinya, dari cara dia memperlakukan filmnya, terus menghargai si filmnya ini kan hanya dengan isi 36 biasanya kan, hanya dengan isi 36 dapat gambar yang akurat lah, bisa dibilang seperti itu. Sementara sekarang 8 GB bisa ratusan foto. Nah, itu dia. Kalau gagal kita bisa hapus, kita foto lagi. Kalau ini gagal ya apa saja. Masa mau 36 hasilnya over semua atau under semua kan nggak lagi. Sebelum lagi ada yang kalau misalnya belum tahu gitu ya, ada kadang-kadang suka ini kebakar, terus ada apalah gitu ya. Banyak kecelakaan. Iya betul. Kita udah nunggu hasilnya selama 2 minggu, pas lihat hasilnya nggak ada. Nah, proses itu sebenarnya yang membuat kita jadi belajar ya, jadi menghargai proses itu sebenarnya. Betul. Nah, Mas, biasanya nih kalau misalnya foto analog gitu, objeknya apa aja sih, Mas, yang difoto? Kalau aku kebetulan nggak ada spesifikasi spesial, aku foto misalkan wedding itu enggak sih ya. Apa produk atau apa, jadi aku jalanin apa yang aku seneng. Aku setiap hari pasti bawa kamera gitu, jadi sambil aku bekerja itu ya aku menarik ya, misalkan lihat secara mata, wah ini oke nih, ayo foto aja gitu akhirnya. Banyak spontanitas juga ya. Mas, tadi ngomong-ngomong kerja, ada pekerjaan lain nggak selain fotografi? Pekerjaan gue ya kameramen di sebuah stasiun televisi. Jadi kayak acara program apa gitu? Ya acara program misalnya ada beberapa acara program dan kadang-kadang juga liputan juga gitu. Oh gitu. Itu kebantu nggak sih, Mas, ilmu waktu belajar fotografi? Kebantu banget. Oh iya, kebantu banget. Dalam hal paling simpel, dalam melihat sebuah frame di viewfinder ini. Jadi kita udah bisa ngebayangin, karena dari dulu gue udah biasa megang kamera ini gitu ya. Jadi pas di saat ditugaskan sama produser gue atau gimana, udah bisa membayangkan dari mata dulu jadinya. Ntar kira-kira di balik frame dengan ukuran lensa hasilnya seperti ini gitu. Paling nggak udah bisa membayangkan dulu sih. Jadi nggak menghemat waktu untuk coba-coba. Iya. Biasanya kan teman-teman sekarang
digital kan semua senang coba-coba kan. Iya. Untuk misalkan ini tinggal hapus aja gitu segala macam. Iya, nah sekarang itu karena sudah menguasai sebelumnya, otomatis menghemat waktu untuk coba-coba, untuk trial dan error gitu. Nah, abis ini kita akan membahas lagi yang lebih seru dari Mas Lucky soal analog fotografi. Tapi jangan kemana-mana. Yang dulu jagoannya apa nih? Canon misalkan Canon AI1 termasuk jagoan juga pada zaman dulunya. Terus ya akhirnya gue coba cari lagi sekarang ini gitu. Masih di Camp Talk bareng gua Arlan dan Lucky. Kita sedang membahas soal analog fotografi. Nah biasanya teman-teman Camp Talkers tuh yang ditanya tuh apa sih, kameranya apa, lensanya apa, tuh settingannya apa. Nah kita di segmen ini akan membahas kamera apa yang dimiliki sama Mas Lucky. Nah Mas, untuk analog fotografi punya berapa kamera sih? Kamera ya ada beberapa lah ya. Ada beberapa. Yang sering dipakai? Yang sering dipakai ya salah satunya contoh ini. Iya. Itu namanya apa? Canon apa? Ini mereknya Canon, serinya AE1. Saya kalau ngeliat di Instagram ya, ada orang jual ini cepet banget habisnya. Iya. Kenapa sih? Ya, mungkin karena keunikannya kali ya. Bentuknya, warnanya, segala macam. Biasanya kan kita melihat fisiknya dulu Fisiknya kan. dulu, ya kayak cari jodohnya. Oke, terus? Terus kualitas lensanya juga kan ini pakai lensa FD mount itu. Oh, itu udah bawaan ya? Oh enggak juga, ini bisa dilepas, bisa diganti-gantiin. Itu maksudnya kalau beli ini, lensa yang didapetnya Belum tentu ya. Belum Biasanya tentu. kita kalau beli ini kan kondisi bekas biasanya jual Body body aja. only gitu kan. Lensanya kita bisa beli sendiri. Cuma karena kualitasnya dari Canon yang FD ini memang punya mutu yang kualitas yang bagus. Ya. Oke. Terus udah gitu kira-kira kalau teman-teman Camp Talkers mau beli ini gitu ya, itu kira-kira berapa sih Mas biaya? Ya second yang oke lah gitu. Range harga itu macam-macam ya. Iya. Tergantung penjual, terus kualitas fisik dari kamera, terus fungsinya juga. Nggak ada patokan ya. Nggak ada patokan. Namanya barang antik kan. Iya. Suka-suka yang jualnya aja akhirnya seperti itu. Terus yang satu lagi tuh Nikon. Nah ini Nikon F2, ini juga salah satu kamera legend juga. Di zaman dulu juga ngetok banget dulu. Iya. Istilah kata ganteng banget lah kalau bawa kamera ini dulu. Ini lensanya? Ini lensanya Nikon juga, Nikon lens seri E 28 mm. Oke. Nah kalau ini nih biasanya itu kan kalau fotografer tuh rata-rata ya kamera itu kayak agama gitu. Iya. Kalau agamanya misalkan Canon ya semuanya. Nah kalau Mas ini kan ada macam-macam nih. Kenapa sih? Apa yang membuat Mas punya kamera dengan dalam agama yang berbeda? Kebetulan gue seneng dari bentuknya juga. Oke. Jadi kan nggak semua kamera Canon bentuknya menarik, nggak semua Nikon bentuknya menarik menurut gue. Terus fungsi sejarah zaman dulunya juga kayak gimana. Setiap merek itu punya biasanya jagoannya. Setiap merek punya jagoannya. Iya, biasanya kayak gitu kan. Nah kalau gue kayak gitu. Sekarang ini akhirnya gue ngumpulin yang dulu jagoannya apa nih. Canon misalkan Canon AI1 termasuk jagoan juga pada zaman dulunya. Terus ya akhirnya gue cari lagi sekarang ini gitu. Zaman dulu pun kan ada kamera analog tuh ada tipe-tipenya lagi nih. Iya. Ini kan SLR, ada rangefinder, gitu. Ada medium format ya. Ada medium point and format, shoot, point ya. and shoot. Ada twin lens juga ada. Oh gitu. Nah Mas, kenapa lebih apa yang membedakan SLR dan rangefinder gitu? Kalau rangefinder itu apa yang kita lihat itu kan bukan berdasarkan dari lensa langsung kan, dia paralak. Iya. Jadi ada ruang intip di sebelahnya itu. Nggak 100% akurat dengan apa yang ada di lensa. Oke. Gitu. Itu yang membedakan rangefinder itu. Lebih sulit mana? Kalau untuk ukuran sulit sih sebenarnya sama aja ya. Sama aja. Masalah kebiasaan kali Masalah ya? kebiasaan. Cuman dengan menggunakan rangefinder biasanya praktis aja sih. Nggak usah ganti-ganti lensa. Oh iya, ada rangefinder yang udah fix ini. Iya, biasanya kayak gitu kan. Lebih praktis, tinggal masukin kantong, bisa jalan kemana. Lebih kecil ya. Artinya lebih kecil. lebih praktis sih sebenarnya. Terus tadi kan kita sempat membahas soal filmnya nih. Oh, iya. Kayak gini nih, ada macam-macam nih filmnya kan. Nah kalau film favorit itu yang mana sih? Aku juga nggak punya favorit. Nggak punya. Karena masing-masing punya karakter. Masing-masing punya karakter dan semuanya bagus menurutku. Ya. Ada nggak sih kalau menurut Mas? Oh kalau ini Vista Plus ini misalnya dari Agfa ini lebih cocok untuk fotoin apa? Terus kalau yang Kodak lebih cocok buat apa gitu? Ada sih sebenarnya.
para cocok-cocokan itu. Kalau Siapa tahu ada temen Camtokers pengen beli, aku mau beli mulai yang mana ya, takut salah. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah ya. Nggak ada yang salah, Itu masalah selera aja sih sebenarnya. Dosa ya. Nah, betul. Padahal malah sekarang ada teman-teman dari ini menggunakan kamera filmnya itu pakai film sinema. Oh bisa? Seperti ini. Pakai Vision keluaran Kodak. Itu film untuk film layar lebar Iya. sebenarnya. Tapi bisa ya? Bisa. Jadi saat ini satu can ini biasanya Maksudnya ASA 400, terus apa tadi 250, Iya. itu maksudnya apa sih? itu ASA, ISO, ASA itu sama aja Sama kan ya? sebenarnya. Itu kemampuan film untuk menangkap cahaya sebenarnya. Oke, jadi itu batasnya dia. Iya. Jadi semakin tinggi nilai ASA-nya tuh semakin peka dia menerima cahaya. Oke. Di SLR pun sama sebenarnya. Oh gitu ya? Sama, ada juga pengaturan ISO untuk ASA itu ada juga Oh, iya. sama. Nah, cuman maksudnya mungkin kalau misalkan temen Camtokers yang nggak ngerti, terus dia beli, terus udah gitu, kok ini light meternya, nanti kita akan bahas soal light meter ya. Light meternya kok di bawah terus sih, nggak terang-terang gitu. Nah itu kan artinya si filmnya itu memang khusus daylight, tapi dia dipakai buat di tempat gitu. Biasanya kan gitu. Misalkan dia cuma beli ASA 100 mungkin. Iya. Atau 200 seperti ini. Iya. Tapi digunakan di tempat yang kayak motret di kafe-kafe yang cenderung cahayanya remang-remang apa segala macam itu ya nggak akan bisa. Iya. Perlu trik khusus lagi. Nanti pada saat processing itu ya. Pas pemotretannya juga bisa. Oh iya bisa ya. Jadi di settingan ASA-nya itu ada istilah namanya push. Oh, push ISO itu Push ISO ya. Jadi nanti misalkan di ke 200 di kamera juga kan seharusnya kita setting di ISO ASA 200. Iya. Tapi kita bisa naikin push jadi ASA 400, ASA 800. Efeknya apa mas? Efeknya untuk menangkap cahayanya jadi lebih Tapi bisa. bisa. Cuman nanti di saat processingnya kita rakus juga. Oh jadi nggak bisa. Nggak bisa sesuai dibacanya misalkan asal filmnya 200. Ya. Terus yang tukang prosesnya taunya 200 kan? Iya. Dengan caranya dia yang seperti biasanya asal 200 ya nggak akan maksimal hasilnya nanti. Wah seru banget. Oke. Teman-teman Camtokers pasti banyak yang masih penasaran nih soal analog fotografi. Tapi kita setelah ini akan ada yang seru, namanya pop quiz. Apa itu pop quiz? Kembali setelah yang satu ini. Ya dengan jalan-jalan kita kan banyak melihat tuh kan. Iya. Kan sayang kalau cuma ada di memori otak kita aja kan. Betul. Lebih bagus kalau ada bentuk fisiknya nantinya kan. Iya. Camtokers, baik lagi di acara Camtalk bersama Arlan dan Mas Luki. Kita sedang membahas soal apa mas? Analog fotografi. Wah seru banget ya tadi ngomongin analog soal fotografi yang keren banget tapi rumit. Tapi nggak rumit juga gitu ya. Karena belum kenal jadi Karena rumit belum kenal ya. kan gitu. Wah pokoknya. Waktunya Wah ini waktunya untuk pop quiz mas. Iya. Coba ada pertanyaan apa sih ini seru banget loh mas. pertanyaan pertama. Kalau lagi ngerandom atau jalan-jalan sendiri, lalu kepengen makan di restoran, tapi pas buka tas, ternyata dompet tertinggal di rumah. Uang cash tinggal 50.000. Pilihannya A. Nyari makan murah biar ada kembalian untuk ongkos. B. Tetap pergi makan, tapi ongkos pulang mikirnya nanti saja, yang penting kenyang. C. Uangnya disimpan, minta tolong mama atau orang rumah transfer dulu. Nah, tuh ada 3 pilihan tuh mas. Hitungan ketiga kita jawab bareng-bareng ya. Iya. A, B atau C. Iya. 1, 2, 3. A. C. Kelihatan nih, kalau dari jawaban tuh kelihatan apa namanya karakter orangnya. Tadi yang A, yang A dulu, mas dulu apa? Makan, tapi cari yang murah. Cari yang murah supaya ada kembalian buat ongkos. Itu dia. Ya kita kan dalam dunia ini harus berpikir gimana supaya bisa survive gitu kan. Iya. Nah itu dia. Makanya harus bisa memanage itu lagi sih. Oh, oke. Memanage. Jadi biar kita perut keisi kenyang, walaupun nggak enak-enak banget, apa sesuai keinginan kita banget. Yang penting gue makan kenyang, gak gemeteran badan gitu. Iya. Terus masih ada kembalian, bisa buat ongkos pulang gitu kan. Nah, kalau Mas Luki itu orangnya bijaksana sekali, wise gitu, tahu mikir ke depan. Nah, kalau gue tuh orangnya anak manja banget ya. Telepon istri, ya lapar nih duit kurang ya.
oh iya walaupun ngedumel gitu, tapi dia ngakuin yang penting bapak senang. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Lagi pemotretan dengan teman-teman. Lalu ada model cantik, ngajak kenalan, dan ngajak jalan. Pilihan jawabannya. A. Stay cool, karena ingat udah punya pasangan. B. Stay cool, biar kelihatan keren. C. Kenalan siapa tahu jodoh. Oke. Mas sudah berkeluarga? Tuhan, nah. Gue kayaknya berat hati gitu. Oke, hitungan ketiga Mas ya. 1, 2, 3. A. B. Oke, beda lagi nih kita. Kalau A, berarti Mas apa tadi? Stay cool. Karena ingat kalau kita udah punya pasangan, gitu kan. Oke, sebenarnya mirip-mirip. Kalau saya stay cool biar Keren. kelihatan keren aja. Wah keren nih, wah jadi paling nggak ada kebanggaan, gue ada dideketin sama cewek. Nanti ada sama istri. Tetap harus cerita sama istri, lapor sama majikan ya. Oke, next question. Pertanyaan ketiga. Ketika lagi motret, ternyata filmnya habis dan tidak bawa backupan film. Pilih jawabannya. A. Ya udah, biarin aja. B. Pinjam film teman yang bisa dipinjam. C. Bad mood dan kesal sendiri. Oke, ini feeling saya nih ada kesamaan di sini. Ya, udah nih. Udah, 1, 2, 3. B. Wah, benar ya, akhirnya pas dulu. Jadi kalau dipikir-pikir, satu, kalau bisa cek aja kita punya tanggung jawab sama klien. Tapi kalau yang ketiga, kalau bad mood atau apa, itu juga sama. Berantakan semua. Semuanya pasti berantakan. Sangat terlihat tidak profesional. Itu betul. Pada awalnya memang kita sudah ada kesalahan dari pihak kita ya. Iya, tapi solusi yang penting. Ya, kita disitulah ada gunanya teman. Ya? Betul. Oke, masih ada pertanyaan? Ada dong. Lanjut. Oke. Pertanyaan berikutnya. Lagi liburan ke Bali, bawa kamera, apakah Anda tetap menikmati liburan atau sekalian hunting foto? Silakan dijawab. Oke. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ini kan bukan pilihan. Kan? Ini langsung dijawab, bukan pilihan. Oh iya. Boleh diulang jawabannya tadi? Saya ulang sekali lagi. Lagi liburan ke Bali, bawa kamera, apakah Anda tetap menikmati liburan atau sekalian hunting foto? Silakan dijawab. Ya menikmati liburan sekalian hunting. Sama. Iya kan? Iya. Sambil jalan, istilah kata sambil menyelam, minum air lelep. Alasannya? Ya dengan jalan-jalan kita kan banyak melihat tuh kan. Ya. Banyak melihat. Kan sayang kalau cuman ada di memori otak kita aja. Betul. Kan. Lebih bagus kalau ada bentuk fisiknya nantinya. Kan? Iya. Entah bisa gue upload ke Instagram. Ya. Atau bisa gue cetak, gue pajang di rumah. Kan bisa aja gitu kan. Terus nanti dibahas lagi ya. Sama keluarga, misalkan sama istri sama anak. Waktu itu kita ada kenang-kenangan. Ada kenangan. Dan juga nggak ada beban moral karena bukan pekerjaan yang dibayar misalnya. Kita sama-sama aja, tapi karena kita memang basicnya adalah fotografer, pasti kalau ada sesuatu pengen difoto nih, gatel kalau misalnya ternyata nggak bawa, nyesel deh. Akhirnya kepikiran sampai rumah nggak bisa tidur, stres. Pertanyaan selanjutnya, kalau pergi motret, lebih milih menggunakan sandal atau sneakers? Dan beri alasannya. Oke, 1, 2, sneaker. Sendal sih. Sendal. Tapi ya lihat-lihat tempatnya ya. Iya. Kan nggak mungkin kita lagi ke tempat sesuatu yang bagus tempatnya, tapi kita pakai sandal kan sama aja kita nggak menghormati diri kita sendiri. Betul. Kan. Akhirnya nanti ditegur sama security, maaf mas nggak boleh pakai sandal. Makanya. Tapi kalau kita pas mau di jalanan street photography, gue lebih seneng pakai celana pendek, sandal jepit. Jadi tidak mencolok. Betul. Nggak ada perbedaan sama yang di jalanan itu. Iya. Jadi kalau yang saya tangkap dari Mas Luki adalah satu adalah kenyamanan, yang kedua kalau penyesuaian tempat, kemudian yang ketiga adalah tidak mencolok. Betul. Karena kalau street photography, kalau misalnya kita mencolok, akhirnya banyak objek ya, misalkan yang jadi risih, terintimidasi atau apa gitu. Kalau saya kan hasil foto nomor sekian, yang penting keren. Masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan terakhir. Benar atau salah? Apakah penglihatan anjing itu berwarna seperti manusia?
Saya nggak tahu tepatnya tapi nebak aja. 1, 2, 3. Salah. Salah. Sama salah juga. Betul. Jawaban salah. Karena pengamatan anjing itu hitam putih saja. Oh, berarti anjing itu fotografer yang bagus berarti ya. Keren tuh, black and white. Dia langsung Jadi lihatnya kita black and langsung white. fokus Iya udah. komposisinya. Iya, jadi nggak kepikiran. Wah nanti warnanya gini nih, ya gitu. Oke, kita belajar dari anjing. Setelah yang ini kita akan tanya-tanya lagi sama Mas Lucky tips and tricks analog fotografi seperti apa. Oke, we'll be right back. Ini hanya street fotografi dan human interest kayaknya. Iya. Jadi ini ada interaksi antara si ini sama ini, terus wah itu sudah gitu ada filmnya tuh berasa. Camp Talkers, balik lagi di acara Camp Talk bareng gua Arlan dan Mas Lucky. Kita masih membahas soal analog fotografi. Nah, segmen ini jangan sampai ganti-ganti channel karena penting banget. Itu tips and trick bagaimana caranya analog fotografi supaya bisa bagus, bisa pokoknya keren deh. Nah, gimana caranya? Kita lihat hasil fotonya Mas Lucky, terus kita telaah ya dan bahasanya. Kita bahas ini gimana sih Mas cara ngambilnya, terus prosesnya seperti apa. Makanya kita oke. Nih kita milih salah satu foto yang bikin menarik nih, ada dua objek yang menurut saya menangkap perhatian saya. Satu ada cewek pakai masker, dia buka tas, terus di atas sampingnya itu ada tulisan dicari karyawan berpengalaman. Sementara tulisannya pun jadul gitu ya. Pakai pamflet yang bagus apa cuman Ala kadarnya pakai karton kayak karton dari kardus sampai ditulis kayaknya ini juga pakai spidol doang. Nah, gimana sih Mas? Di mana dulu? Ini lokasi ada di sekitar kota, itulah stasiun di Harko Glodok. Oh, oke. Glodok, seputaran Glodok lah dari situ. Nah, terus ini emang lagi sengaja hunting apa nggak sengaja? Lagi jalan aja sih sebenarnya, lagi jalan aja kok kayaknya lucu nih. Jadi secara diam-diam aja spontan mata melihat itu langsung jebret gitu aja. Yang pertama menarik perhatian itu adalah signage-nya atau si perempuannya? Dua-duanya. Dua-duanya. Emang dia Jadi kesatuan. Jadi kesatuan, oke. Andai kata cuma tulisan aja nggak ada objeknya ini mungkin nggak akan menarik. Iya. Ya kan? Ya, Atau betul. ceweknya aja biasalah kalau cewek kayak gitu nggak ada tulisannya. Jadi kesatuan yang menarik karena dalam satu frame itu ketemu antara ini dan itunya gitu kan. Iya betul-betul. Kayak dibikin cerita. Ini dia habis ngelamar mau pulang. Seolah-olah. Tahu di situ ya. Karena nggak ada terlibat apa dalam pertanyaan apa segala macam. Iya. Nah, ada gitu. Cuman kan indahnya foto itu tuh ya bisa kita berasumsi. Oke, kita lihat foto selanjutnya. Nah ini Mas, tadi kan kita sempat membahas soal klien yang pengen difotoin pakai film. Nah ini kayaknya salah satunya nih ada, ini kayaknya foto pre-wed ya? Iya, memang private dari teman gitu kan. Gimana nih Mas ceritanya? Terus aku pengen fotoin lu, mau gue fotoin private nggak? Terus pakai film ya. Waduh, nggak apa-apa tuh, boleh lah. Akhirnya gue gini, pas gue pikir pilih waktunya tuh mendekati senja gitu loh. Oh ini sunset ya? Iya, mendekati senja, matahari. Jadi gue mengukurnya cenderung ke mataharinya gitu loh. Agak gue buka sedikit, jadi si orangnya nggak terlalu gelap banget. Iya, nggak jadi kayak siluet banget gitu ya. Terus ini ada apa nih ilalangnya ini yang memperindah ya. Iya. Keren. Terus ini juga kayaknya kelihatan nih kalau misalkan si objeknya deket sama fotografer itu berasanya beda. Iya, nggak kaku, dicuek, nggak segen gitu. Iya. Oke, keren. Sekarang kita lihat berikutnya. Nah, apa nih Mas? Ini kalau saya ngelihat memakaikan cincin itu kayaknya ada romantisnya, tapi dengan hitam putih, terus ini kayak ada apa? Ini apa sih istilahnya kayak bercak-bercak gitu? Bercak-bercak kotoran di film biasanya pas cucian pas lagi processing, biasanya kan cairannya campur ada kotoran, beberapa kotoran akhirnya seperti itu. Nah itu justru menurut saya itu yang esensi dari iya. Ini gimana Mas? Ini kebetulan pernikahan dari sepupu saya. Oke. Gitu. Lagi cerita Mas, gue besok nikah gini. Ya udah. Fotografer emang udah lengkap. Udah fotografer, tapi karena sepupu sendiri, akhirnya gue bawa kamera. Bantuin lah ya. Ya nggak bantuin juga. Iseng aja udah. Okay. Jadi sempat jadi apa? Pertanyaan dari fotografer yang udah di gedung itu kan.
Mas ngapain sih mas? Dari gue sepupu sendiri, gue motret iya. kamera jadul. Gitu. Saya pribadi, saya kan fotografer stage mas. Panggung segala macam, musisi lah. Nah, saya tuh paling anti kalau diminta foto wedding. Karena menurut saya tanggung jawabnya terlalu berat. Funnya momennya hanya ada saat itu aja, nggak mungkin nanti dia udah lu nikahnya diulang lagi deh gitu kan. Nah itu aja dengan foto saya pakai micro four third yang relatif autofokusnya cepet lah, gitu pasti cepet ya. Itu aja saya masih beban. Nah ini foto wedding, apa ini bukan sepupu ya, benar-benar klien pakai analog fotografi. Nah itu challenge-nya besar sekali gitu mas menurut saya. Ya karena mungkin udah terbiasa aja sih ya. Jadi ya nggak terlalu deg-degan banget, nanti juga pasti jadi gitu ya. Seperti itu jadinya. Jadi memang harus belajar ya. Iya, kebiasaan aja sih sebenarnya. Pakai kamera analog untuk wedding pun bisa juga gitu. Cuman udah harus persiapannya harus lebih matang ya. Nah, ini nih. Ini kayak double exposure tapi kok bukan gitu. Nah, ini gimana sih Mas foto ini? Itu gua film di gudang rumah. Oh ya, di gudang. Jadi ternyata gue pernah punya film itu, dan dari kardusnya film itu kan di sini ada keterangan expirednya kan, tahun expirednya. Nah itu tahun 97 expired. Wah, berarti usianya udah berapa tuh? Expirednya sendiri tahun 97. Iya. Berarti kan usianya udah jauh banget lagi kan. Saya kira penasaran. Tapi film ini belum ke-expose, belum pernah gue potret segala macam, masih dalam kardusnya. Akhirnya gue iseng pasangnya di kamera. Potret, ya hasilnya seperti itu. Teknis potretnya sih sama aja, standar aja. Cuman karena emulsinya mungkin udah rusak gitu kan. Emulsinya udah rusak, berantakan ya, akhirnya seperti itu. Keren, malah keren gitu. Tapi kayak double exposure, kayak lukisan juga gitu kan. Double exposure antara lukisan sama benar gitu. Dan ini di sini malah kayak ada bulu-bulu gitu ya. Nah ini ada lagi nih. Ini grainy-nya parah gitu ya, grainy-nya. Terus tapi emosinya dapat, kelihatan banget nostalgicnya tuh dapat gitu ya. Ini gimana mas? Kalau ini pemotretannya menggunakan teknik double exposure itu. Oh memang double exposure. Tapi dengan film yang tadi? Film yang tadi, film yang rusak itu tadi, film yang udah expired itu. Ini fotonya siang? Siang. Nah ini nih yang terakhir nih ya mas ya. Ini di mana nih mas? Ini ada di depan stasiun, seberangnya stasiun kota. Seberang stasiun kota. Iya. Ini momennya beda sama yang pertama tadi yang cari pegawai. Beda. Karena tanggal sepatunya juga beda jauh banget. Ini pas lagi sama teman-teman jalan-jalan juga, memang niat hunting foto pada waktu itu kan sama teman-teman kantor. Kok menarik nih momennya. Tapi posisinya agak jauh dari itu. Jadi saya sembunyi-sembunyi foto candid gitu. Oh, ini pakai lensa berapa? Ini aku pakai lensa 55 mm bukan 1,2. Ini hitungannya street fotografi dan human interest kayaknya ya. Iya. Jadi ini ada interaksi antara si ini sama ini, terus itu sudah gitu ada filmnya tuh berasa kehijauannya ya. Iya. Gitu. Oke. Nih dari tadi gua terus yang nanya nih. Tapi banyak masuk pertanyaan dari Kentokers. Nah, kita akan baca pertanyaannya setelah yang satu ini. Jadi kalau kita di rumah mungkin dari orang tua atau dari kakek yang masih punya kamera Polaroid itu sekarang bisa dipakai lagi. Iya, jangan dibuang ya. Nah. Atau kadang-kadang jadi props aja. Iya, akhirnya buat prop. Kembali lagi di Kentokers. Kita ngobrolin soal analog fotografi bersama Mas Luki. Jadi tadi gue udah nanya banyak banget lah seputar foto-fotonya Mas Luki, seputar tekniknya, terus pengalamannya dan segala macam. Nah sekarang giliran teman-teman yang di rumah ngirim pertanyaan buat kita baca ya Mas. Ini programnya adalah Camtalk Mail. Ting 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 ting. Tangannya boleh gini Mas. Ting 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 ting. Semua orang diajak gila. Oke, Mas pertanyaannya ada. Kita hanya pilih beberapa karena durasi. Yang pertama dari @ruben_januario. Pasti lahirnya Februari nih. Mas, project apa sih yang bagus buat foto analog? Saya masih bingung dengan apa yang harus saya foto. Sebelah apa aja ya, tapi serem itu. Jawabannya ya bebas aja sih, nggak ada batasan. Ini bagusnya analog tuh bagus buat moto apa nggak ada. Semua tuh di foto bagus semuanya, tergantung kita.
kita mau motretnya dari angle mana, sudut pencahayaan seperti apa. Jadi sah-sah mau motret apa aja. Begitu. Nah, tadi ngomongnya kalau film itu kan memang prosesnya cenderung lebih lama. Lebih lama. Tapi tadi kita waktu lagi iklan, karena iklannya kan Kentok nih banyak Mas. Jadi kita sempat ngobrol soal pelar tadi Mas. Iya. Ngerti kan kalau misalnya kita lagi di kebun binatang, nggak mesti di kebun binatang. Iya, kalau di kebun binatang, Mas foto-foto cekrek terus hasilnya jadi. Nah, itu kalau nggak salah kayak gitulah ya. Nah, ternyata sekarang ada yang diperbarui itu, baru Mas ceritain. Nah, instan kamera itu kan sekarang lebih ngetop kayak Fuji kan. Fuji ya, Instax itu ya. Kan. Nah, padahal dulunya tuh udah ada. Iya. Zaman dulunya tahun-tahun 80-an tuh udah ada. Polaroid itu mereknya. Iya. Polaroid. Polaroid itu sempat hilang kan. Karena segala macam gitu, kita nggak pernah tahu itu. Iya. Nah, sekarang ini booming lagi. Kamera-kamera yang dulu itu keluar dari gudang. Sekarang dengan boomingnya analog itu. Kan orang-orang bingung nih filmnya di mana? Iya, karena belinya udah susah. Belinya udah nggak ada, istilahnya pabriknya juga udah nggak ada. Jadi Polaroid sendiri lebih produksinya ke action cam yang sekarang itu. Oh iya, tahu yang kecil itu hitam terus ada ya. chips ya. Akhirnya saya pernah berbaca dari beberapa artikel, beberapa pendiri-pendirinya Polaroid itu memproduksi lagi nih filmnya. Oke. Brandnya juga bukan Polaroid lagi. Jadi brandnya sekarang terkenal merek Impossible Project itu. Impossible Project. Iya. Oke. Jadi kalau kita di rumah mungkin dari orang tua atau dari kakek yang masih punya kamera Polaroid itu sekarang bisa dipakai lagi. Iya. Dibuang ya. Nah. Atau kadang-kadang jadi props aja tuh buat syuting. Akhirnya buat prop. Masalahnya kamera itu kan uniknya kamera itu baterainya itu ada di filmnya. Oh gitu. Bukan di kameranya. Gitu. Tapi baterainya itu ada di kotak filmnya itu sendiri. Jadi mungkin di rumah kalau nggak ada filmnya, oh ini kamera rusak nih mati. Iya. Padahal enggak. Karena baterai itu ada di filmnya, kita masukin filmnya jebret itu akan beroperasi. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari @mega_toyib. Menurutnya kalau analog fotografi dijadikan foto pre-wed akan bagus apa gimana? Hehe, saya mau nikah, selamat ya. Pengen punya konsep yang berbeda, dan lihat nantinya akan terpesona. Sedap. Silakan Mas. Ya bagus banget ya kalau misalkan foto pre-wed menggunakan kamera analog itu. Iya. Kan sebenarnya sama aja dengan kita menggunakan kamera DSLR itu sama aja. Iya. Tergantung momen kondisi cahaya di tempat itu. Makanya sebenarnya sah banget prewedding menggunakan kamera analog itu. Ngerti kan? Mega_toyib. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Mas. Dari @bung_hatta. Mas, saya mau mulai untuk ikutan analog nih Mas. Maksudnya ikutan foto-foto analog ya. Jenis film yang bagus itu yang gimana sih? Masih bingung banget. Tadi kita sempat bahas sedikit ya. Gimana tuh Mas? Kalau film semua tuh bagus. Semua bagus karena perusahaan pabrikan si film kan nggak akan mungkin mengeluarkan asal-asalan gitu kan. Nah semua itu tergantung dari keinginan kita untuk menciptakan seperti apa gitu. Tergantung dari komposisi, pengaturan cahaya, atau segala macam. Semua kembali ke situ. Semua film semua bagus. Gitu. Jadi semua bagus. Terus udah gitu tergantung selera juga. Itu dia. Dan kalau mau tahu, kan kadang selera kita sama teman-teman mungkin beda. Gitu. Kita berdua juga mungkin beda. Beda, iya, makanya coba aja dulu. Dari coba-coba itu akhirnya kita menemukan mana yang bagus buat jadi favorit. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir ya nih dari Adika Pratama. Hai Camtalk, mau nanya dong, buat proses printing roll film analog sendiri itu sekarang udah seberapa gampang ya? Bisa nggak sih kalau bawa rollnya ke tempat cuci cetak biasa aja? Apa harus di lab foto khusus? Kalau saat ini harus di lab foto khusus ya. Oke. Karena lab foto yang dulunya memang pada waktunya eranya dulu memang banyak, sekarang udah banyak yang hilang kan. Nah sekarang udah banyak mulai bermunculan tempat-tempat untuk processing film. Nah kita pasti harusnya kalau misalkan bawa film ini ya ke tempat yang khusus, yang bisa memproses ini. Gitu. Nah tadi kan teman-teman Camtalkers sudah nanya, terima kasih untuk pertanyaannya, semoga bermanfaat. Dan sekarang mau balik lagi ke Mas Luki nih Mas, harapan apa untuk analog fotografi? Harapannya untuk fotografi analog semakin rame ya. Semakin rame, peminatnya makin banyak. Berarti adik-adik juga kita banyak yang masih SMP, SMA, ayolah analog lah gitu kan.
untuk merasakan gimana dulu kakeknya apa Iya. main foto masih analog untuk mengobati kangen itu. Terus harapan yang berikutnya ya supply film sama tempat-tempat untuk processing akan banyak lagi gitu loh. Ternyata kalau kamera analog tuh sistemnya prosesnya tidak melulu kuno ya. Iya. Ternyata kayak misalkan kita mencari exposure-nya, mencari apa namanya pencahayaannya, pengukurannya itu bisa pakai handphone Bisa, sekarang. di Android sendiri udah ada aplikasi untuk pengukur cahaya, light meter light istilahnya. meter, ya. Soalnya kita kan kamera Ya. kadang-kadang light meter udah rusak, Iya, atau tidak akurat ya. ada tidak akurat, atau beberapa kamera analog memang tidak mempunyai fitur light meter. Iya. Kita bisa menggunakan aplikasi salah satunya ada. Nah, tuh bisa tuh. Jadi kayaknya nggak usah bingung. Duh, gimana nanti kalau keterangan atau kegelapan gitu kan? Gitu. Dari beberapa aplikasi yang ini termasuknya akurat. 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 Ya, canggih. Nah, tuh teman-teman Camp Talkers, banyak sekali hari ini yang kita dapat Mas Lucky soal analog fotografi. Jadi kalau mau mulai belajar silahkan dan menghargai prosesnya gitu. Nah teman-teman kalau misalnya mau nanya kayak Camp tadi silahkan kirim aja di alamat email ini. Kemudian jangan lupa untuk follow sosial media kita. Kita akan bertemu lagi di episode aja dengan narasumber yang gak kalah lebih seru, dengan topik yang gak kalah lebih seru. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa. Bye. Thank you Mas ya. Ketemu lagi.